Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Masih gue ingin membahas terkait dengan Dan Ashworth yang meninggalkan Manchester United. Menurut gue dari kabar-kabar yang terjadi ya, dari proses juga yang disebutkan di beberapa media, dibahas terus hari Ahad ini ya. Dan kalau gue ikut ini bukan mutual agreement, ini lebih ke nampaknya pemecatan dari Dan Ashworth, dan prosesnya sendiri menurut gue juga dalam tanda kutip kejam ya, karena dilakukan setelah match menghadapi Nottingham Forest, dan kabarnya memang tidak ada tanda-tanda bahwa Dan Ashworth ini akan diselesaikan, paling tidak dari sisi klub kepada Dan Ashworth sendiri. Jadi menurut gue ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan bagi Dan Ashworth sendiri. Dan kalau gue ambil sumber dari Fabrizio Romano, dari BBC, dari ESPN.co.uk, dari The Athletic. Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Ada banyak informasi yang kalau gua simpulkan ya secara ringan amatiran, nampaknya nomor satu itu ada pada rekrutmen. Jadi Sir Jim Ratcliffe ini dikabarkan memang tidak puas ya dengan rekrutmen yang terjadi di musim panas kemarin, di mana menurut Fabrizio Romano, Sir Jim Ratcliffe ini menginginkan rekrutmen yang cerdik ya, rekrutmen yang bisa mengambil potensi-potensi besar, dan rekrutmen yang ya bisa mengangkat kualitas Manchester United, di mana Sir Jim Ratcliffe mengatakan di salah satu wawancaranya bahwa saat ini level dari Manchester United kurang lebih seperti klub mediocre. Dan menurut gue memang itu adanya kalau dilihat dari papan klasemen ya, Manchester United berada di peringkat belasan. Ini ya klub mediocre, klub papan tengah katakanlah seperti itu. Ini bukan klub papan atas, apalagi klub yang mengejar gelar juara, jauh dari hal tersebut. Jadi balik lagi terkait dengan situasi rekrutmen, ada beberapa kabar juga yang mengabarkan atau menginformasikan bahwa ini terkait dengan keputusan Erik ten Hag ya. Fabrizio Romano mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan Ruben Amorim, situasi dengan Dan Ashworth ini. Lalu ada juga yang menginformasikan bahwa bagaimana dari pihak Dan Ashworth ya, dia sendiri ini sebenarnya juga ada banyak ketidakcocokan dengan rekan-rekan lain ataupun dengan kolega-koleganya di manajemen Manchester United, di mana Dan Ashworth dilihat tidak memiliki pandangan yang sama dengan pengambil keputusan lainnya di Manchester United. Ada ketidaksepakatan terkait dengan situasi Erik ten Hag pada saat itu, rekrutmen. Lalu bagaimana Ineos ini juga disebutkan tidak happy dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Dan Ashworth. Lalu di sisi lain juga ada informasi yang menyebutkan bahwa ada rekomendasi nama pelatih yang berbeda, misalnya dari pihak lain yang ada di klub, di mana Dan Ashworth kabarnya menginginkan Gareth Southgate ya, ataupun Eddie Howe, ataupun nama lain. Ada juga ketidaksepakatan terkait dengan rekrutmen yang dilakukan. Jadi memang kesimpulannya dari apa yang disebutkan, menurut gua sinergi dari Dan Ashworth, baik itu secara personal maupun juga secara profesional, secara pekerjaan, ini tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ineos, oleh Sir Jim Ratcliffe. Cuman seperti gue katakan di video gue, bahwa gue curiga, ini asumsi gue secara ringan amatiran, memang juga tidak ada hubungan yang baik ya, sinergi yang bagus, professional relationship juga yang erat antara Omar Berada dengan Dan Ashworth. Kenapa? Kalau dilihat dari struktur organisasi Manchester United, Dan Ashworth ini bertanggung jawab kepada CEO Omar Berada. Omar Berada adalah atasan dari Dan Ashworth. Sir Jim Ratcliffe bisa saja memberikan evaluasi terkait dengan kinerja eksekutif lainnya di Manchester United, tapi kalau ada hubungan yang bagus, yang konstruktif, yang erat, yang solid antara
CEO dengan sporting director, CEO bisa memberikan pembelaan bahwa mereka berada pada satu perahu yang sama, memiliki visi yang sama, bisa memberikan argumentasi alasan yang lain-lain gitu, karena memang adanya kesulitan di sana. Tapi ini tidak, ya kan? Jadi seakan-akan dalam tanda kutip Dan Ashworth ini berada pada pulau sendiri, dan ya ini menurut gue juga menjadi salah satu penyebab utama kenapa kok akhirnya Dan Ashworth ini selesai di Manchester United. Dan ya ini hal yang sangat menurut gua mengejutkan, terutama kalau dilihat proses datangnya Dan Ashworth ke Manchester United. Sir Jim Ratcliffe mengatakan bahwa Dan Ashworth ini adalah nama yang sangat cocok ya di bulan Februari pada saat itu, diberikan penilaian 10 dari 10 bahkan nilai untuk posisi sporting director, kualitas dari Dan Ashworth ini. Tapi setelah diselesaikan gardening leave-nya, dia mulai bekerja di bulan Juli, kurang dari 200 hari, kurang lebih hanya 5 bulan ya, Dan Ashworth ini selesai di Manchester United. Kalau sudah begini, ya ini juga menunjukkan bahwa menurut gue ya memang struktur organisasi juga masih belum solid di Manchester United. Karena alasan kenapa Dan Ashworth selesai di Manchester United tadi gue sudah sebutkan ya, recruitment. Dan terkait dengan recruitment ini kan bukan hanya soal masalah pemain yang didatangkan di musim panas, tapi juga terkait dengan keputusan pengganti dari Erik ten Hag. Kalau mengganti Erik ten Hag, artinya menyelesaikan Erik ten Hag, baik Dan Ashworth maupun Omar Berada dikabarkan memang mereka memberikan informasi secara langsung. Mereka mengatakan bahwa sebelum pertandingan menghadapi Liverpool ya kan, bahwa mereka tidak terlibat. Ini merupakan keputusan dari tim transisi ya kan. Dan yang mereka terlibat adalah penunjukan ganti dari Erik ten Hag, di mana ada ketidak satu suaraan, katakanlah seperti itu, antara Omar Berada dan Ashworth, kabarnya seperti itu. Dan menurut gue sebenarnya hal ini itu hal yang wajar. Artinya begini, tidak semua ini kan harus satu suara dan lain-lain. Tentu saja ada memiliki argumen sendiri. Cuman bagaimana hal tersebut bisa bersatu begitu. Kecuali kalau memang dari awal ya nampaknya tidak ada kesepakatan, artinya tidak ada sinergi yang pas antara keduanya. Ada juga kabar yang menyebutkan kalau kenapa hal ini bisa terjadi, artinya selesainya Dan Ashworth, karena dilihat dia ini tidak cocok dengan lingkungan kerja di Manchester United, di mana alasan apapun yang disebutkan, menurut gue secara dengan amatiran ini menunjukkan ketidakjelasan juga dari Ineos sih. Karena alasan-alasan apapun yang disebutkan, dia tidak bisa sinergi dengan Omar Berada, dia memiliki pendapat yang berbeda, dia tidak cocok dengan lingkungan di Manchester United, dan lain-lain. Pertanyaan pertamanya adalah, waktu screening bagaimana Ineos? Karena effort yang dilakukan, mereka screening ya kan, artinya screening itu begini loh, mereka mencari nama-nama untuk mengisi posisi sporting director. Bagaimana bisa mereka mendapatkan nama Dan Ashworth dengan segala hal yang akan dia kerjakan di Manchester United, dengan semua nama yang dia akan bekerja sama di Manchester United. Prosesnya itu yang gue jadi tanda tanya besar. Misalnya, bagaimana mungkin saat ini gue bisa pertanyakan ya, karena memang tidak berhasil ya kan. Dia menunjuk, atau Ineos menunjuk CEO dengan sporting director secara bersama-sama, di mana secara struktur organisasi mereka ini tidak sejajar, tapi mereka ini satu laporan ke yang lainnya. Di situ menurut gue sudah menjadi tanda tanya besar gitu. Jadi mereka menunjuk atasan dan bawahan atas pertimbangan Ineos sendiri. Maksud gue begini, kenapa kok tidak penunjukan Dan Ashworth ini setelah penunjukan Omar Berada?
Karena Omar Berada sebagai CEO, dia akan melakukan tanggung jawab besar, dia mungkin membutuhkan asisten dari sisi football operasional, dari sporting director. Kenapa tidak Omar Berada yang justru lebih berperan di sana? Seakan-akan seperti kayak menunjuk head coach dan juga asisten head coach secara bersama-sama tanpa mendengarkan pendapat dari head coach. Menurut gue seperti itu, dan ini doesn't make sense, tidak masuk akal sih. Dan ini yang dilakukan oleh Ineos. Dan kalau melihat dari apa yang disampaikan alasan-alasan ya salah satunya ketidaksolitan kerja dari Omar Berada dan juga Dan Ashworth, maka ini dipertanyakan betul. Dari The Telegraph ya, disebutkan bahwa jelas hal-hal ini tidak bisa bekerja dengan Dan Ashworth di belakang layar. Dan Manchester United perspektifnya menganggap bahwa lebih baik mengambil resiko saat ini. Ada dinamika kerja yang kuat, pengertian yang kuat antara Omar Berada dan juga Jason Wilcox, tapi tidak sampai ke Dan Ashworth. Omar Berada dan Jason Wilcox bukan nama baru. Mereka sudah bekerja di Manchester City. Satu dan yang lain sudah tahu begitu ya. Dan menurut gue hal seperti ini nih contohnya. Omar Berada juga disebutkan memiliki influence yang sangat besar sekali atau pengaruh yang besar sekali di Old Trafford. Sementara Dan Ashworth sebenarnya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Erik ten Hag, dan Jason Wilcox serta Omar Berada ini memiliki pandangan berbeda, lebih ke mengganti manajer kalau Manchester United ingin bergerak ke depan. Lagi ada ketidaksesuaian ya, pola pikir ya kan, pola rencana. Dan disebutkan di sini intinya memang Omar Berada dan juga Jason Wilcox ini mereka lebih cocok satu dan yang lain. Sekali lagi mereka memiliki background yang sama. Dan kalau gue tarik ke belakang bagaimana Manchester City sebelum Pep Guardiola datang ya, mereka menghadirkan dulu orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Pep Guardiola, dan orang-orang itu pun juga pernah bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Menciptakan environment ataupun lingkungan di mana mereka bisa bersinergi dengan lebih bagus. Tidak hanya mengambil nama-nama yang memang mentereng yang besar, karena nama-nama besar ini pun juga memiliki idealisme sendiri-sendiri, memiliki cara pikir sendiri-sendiri, memiliki cara kerja sendiri-sendiri ya. Disebutkan juga di artikel ini bahwa di mana ataupun ketika Omar Berada dan juga Jason Wilcox ini bisa saling melengkapi satu dan yang lain ya, serta Ineos bekerja di sisi yang lebih luas, dan Ashworth dilihat tidak terbukti memiliki kecocokan yang sama. Dan ini yang dilihat setelah berpekan-pekan, setelah berbulan-bulan ini berlalu. Tidak ada hal yang sangat besar, artinya ada semacam kayak percikan api atau seperti apa, itu tidak ada ya. Disebutkan juga bagaimana Omar Berada ini mendapatkan kepercayaan yang cepat dari Sir Jim Ratcliffe, Sir Dave Brasswood dan juga Jean-Claude Blanc secara cepat. Dan menurut gue ya ini memang yang harus ya, yang wajib dan yang pantas memang seorang CEO ini mendapatkan kepercayaan yang bagus dari para pemilik ataupun wakil dari pemilik. Tapi yang aneh menurut gue adalah yaitu tadi, Dan Ashworth ini tidak. Padahal dia memiliki reputasi yang luar biasa. Jadi itu tadi kurang lebih kalau gue agak balikan lagi, bahwa alasan yaitu adalah ya kinerja dari Dan Ashworth dalam hal ini adalah recruitment, itu nomor satu, lalu juga football operation ya, beberapa keputusan terkait dengan sepak bola di Manchester United, dan yang paling penting ternyata adalah sinergi. Tidak cocok dengan nama-nama lain di eksekutif Manchester United. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi ya, Ineos ini sangat wajar jika mereka dipertanyakan, karena dari seorang jurnalis nih, Colin Miller, menulis bahwa setelah 10 bulan Ineos di Manchester United,
Yang terjadi adalah memperpanjang kontrak Erik ten Hag, lalu memecatnya dengan membayar berjuta-juta kompensasi, menunjuk Dan Ashworth dan juga memecatnya. Ini akan ada biaya kompensasi juga. Lalu menaikkan harga tiket, memotong banyak pekerja, artinya membuat PHK di Manchester United. Lalu sejauh ini mendapatkan hasil yang terburuk Manchester United di kompetisi yang diikuti. Jadi sejauh ini memang masih belum positif sih secara keseluruhan rejim dari Ineos di Manchester United. Apakah akan terus seperti ini? Gue harapkan tidak. Gue harapkan dari semua kekacauan ini ada banyak hal yang harus dipelajari dan harus dilakukan tindakan yang cepat. Gue pikir ini juga salah satu resiko yang diambil oleh Sir Jim Ratcliffe, artinya berani melakukan perubahan yang cepat, termasuk juga mengganti Erik ten Hag dan saat ini mengganti Dan Ashworth, karena nampaknya untuk Manchester United ini menatap ke Project 150 di tahun 2028. Pergerakan perubahan cepat juga harus dilakukan. Apakah ini berarti bahwa Sir Jim Ratcliffe tidak memiliki kesabaran? Belum tentu juga sih menurut gue. Bisa jadi visi ataupun insting bisnis ya, ataupun pengalaman dari Sir Jim Ratcliffe yang membuat dia berani untuk melakukan keputusan-keputusan cepat. Bukan berarti dia tidak sabar, tapi memang ada beberapa keputusan yang memang harus cepat dilakukan menurut gue seperti itu. Dan mudah-mudahan keputusan kali ini keputusan yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.